Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idang wo nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Semoga pemberian ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Sangha yang termuliakan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berbudi luhur, selamat pagi, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada hari ini ya khusus mengenang para mendiang, para leluhur dengan melakukan patidana. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, patidana ini memang ditujukan untuk makhluk halus, ya, yaitu makhluk peta. Karena Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, banyak orang yang enggan yang membicarakan tentang makhluk halus. Ya, kenapa demikian? Karena memang makhluk ini tidak kelihatan. Jadi semakin sulitlah untuk menolong para makhluk peta itu, karena mereka tidak terlihat makhluk halus. Kelihatannya setiap kali ada patidana di wihara, itu banyak yang hadir, umat-umat yang hadir. Sebenarnya lebih banyak lagi yang tidak melakukan ini. Kenapa? Karena masalahnya yang mau dibantu ini tidak kelihatan. Ya, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, patidana tanpa menyinggung, tanpa membicarakan makhluk halus, ini seperti kurang garam. Sayur kurang garam. Ya, seperti kita ketahui Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, secara logika ya kita berbicara, ya, semua itu ada pasangan-pasangannya. Ada gelap, ada terang. Ya, kami sudah berapa kali menyampaikan ini untuk menumbuhkan keyakinan, untuk menumbuhkan pandangan benar kepada umat sekalian bahwa apa yang dilakukan ini tidak akan sia-sia. Jadi ada yang terang, ada yang gelap, ada yang harum, ada yang busuk, ada putih, ada hitam. Ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang berbahagia, ada yang menderita. Ada surga, ada neraka, ada samsara, ada nibbana. Ya, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang tidak terlihat, ada yang terlihat, ada juga yang tidak terlihat. Itu aja kok susah dimengerti Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pengertian dasar ini saja kadang-kadang itu umat masih ragu-ragu yang melakukan patidana ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian jangan bimbang dan ragu. Ya, salah satu pandangan benar, lokia samaditi, pandangan benar duniawi yang bergantung dengan dunia, ya, yaitu ati sattha opapatika, pandangan bahwa ada makhluk yang terlahir spontan, ya, opapatika, yaitu makhluk Brahma, dewa, ya, juga asura, peta, dan makhluk neraka. Nah, hari ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang bisa dibantu itu adalah makhluk yang terlahir di alam peta. Dan itu tentu saja Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pasti ada di antara keluarga Anda yang terlahir sebagai peta. Tidak akan mungkin kosong. Ya, Sang Buddha sudah mengatakan itu ya dengan Janusoni, seorang Brahmana, bahwa tidak mungkin kosong kita punya leluhur itu yang terlahir di alam peta. Pasti ada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jadi oleh karena itu patidana ini sudah seharusnya dilakukan oleh umat Buddha yang punya welasasi, ya, yang punya keyakinan ya terhadap dhamma ajaran Sang Buddha. Perlu diketahui Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang Arya Sariputta Thera ya,
arahat, seorang arahat, itu pun melakukan pelimpahan jasa. Anda bisa bayangkan, seorang arahat melakukan pelimpahan jasa, itu ada di dalam kitab Petawatu. Ya, ada di dalam kitab Petawatu. Ketika itu ada satu sosok makhluk, ya Peti. Peti ini adalah lawannya Peta. Jadi Peti ini yang perempuan, Peta itu laki. Jadi Peti ini datang ke wihara di mana Bante Sariputta berdiam. Ya, kenapa demikian? Karena Peti ini 5 kelahiran lampau adalah ibunya Bante Sariputta yang sudah terlahir sebagai Peti. Dia datang ke wihara, ingin masuk tapi ditahan. Ya, tidak diizinkan masuk oleh dewata penjaga wihara. Kemudian Peti itu mengatakan, tolong saya diizinkan masuk. Bante Sariputta, Sariputta Thera itu adalah anak saya, 5 kelahiran lampau. Saya mau minta tolong. Jadi diizinkan masuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya dari cerita ini saja Bapak Ibu dan Saudara sekalian tentu kita bisa menarik satu kesimpulan, harus mengundang leluhur. Ya, supaya leluhur itu diizinkan masuk. Karena ada juga penjaga wihara Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dulu ada patidana diadakan di wihara. Kemudian ada seorang ibu yang mengatakan Bante banyak yang tertahan di luar tidak bisa masuk. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, semakin kotor, semakin aneh bentuknya itu makhluk, semakin tidak bisa masuk ke wihara. Jadi umat itu mengatakan Bante bentuknya aneh-aneh yang di luar sana yang tidak bisa masuk. Ada yang punya tanduk, ada yang punya hidung kayak Petruk, ada yang punya belalai, macam-macam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Karena ibu ini bisa melihat makhluk halus. Bisa melihat makhluk halus itu bukan karena sakti. Tanpa meditasi pun ada orang bisa melihat itu karena bakat sejak lahir. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, makhluk ini yang namanya Peti, mantan Ibu Bante Sariputta 5 kelahiran lampau, kemudian bisa terbantu. Ya, berkat pelimpahan jasa yang dilakukan oleh Bante Sariputta. Jadi Bante Sariputta punya teman-teman juga, ada Bante Moggallana, ada Bante Anuruddha, ada Bante Kapina. Mereka ini pergi menemui raja. Ya, kemudian raja siap membantu. Disiapkanlah banyak persembahan, dibangunlah 4 gubuk begitu besar ya. Kemudian semua persembahan itu diberikan kepada Bante Sariputta. Kemudian Bante Sariputta mempersembahkan itu semua kepada sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha atas nama mendiang ibunya 5 kelahiran lampau. Langsung Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dia langsung mendapatkan kebahagiaan surgawi. Langsung berubah. Anda bisa bayangkan seorang arahat ya melakukan patidana, pelimpahan jasa. Dan itu saya sudah baca berulang kali. Tidak akan mungkin salah Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita semua ini punya leluhur masing-masing. Ya, dan ada di antara mereka itu yang memang terlahir di alam yang seperti itu. Ya. Jadi patidana ini harus dilakukan oleh seseorang. Kenapa harus? Juga karena ini adalah kewajiban. Sekali lagi, kewajiban anak kepada orang tuanya. Ya, kewajiban anak kepada orang tuanya itu ada 5. Yang pertama, seorang anak harus menyokong orang tuanya. Itu yang pertama. Menyokong di sini termasuk merawat, ya memberi makan dan minum dan lain sebagainya. Ketika orang tua sudah tua, ya seorang anak harus melakukan itu. Dan kami sudah tugas di beberapa tempat, tidak pernah menemukan panti jompo Buddhis. Enggak ada. Panti asuhan Buddhis saja kami tidak pernah temukan. Tidak ada Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang khusus seperti itu. Kenapa? Karena mereka juga sudah ngerti. Ya, kalau Buddhis ada anak mungkin tidak bisa dipelihara oleh orang tuanya sudah meninggal, biasanya diambil oleh tante atau bibinya. Kemudian kalau panti jompo juga nggak ada.
Kalau anaknya masih ada, tidak akan mungkin ada panti jompo, kecuali kalau sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Ya, juga tidak menikah, tidak punya anak, terpaksa masuk panti jompo. Tapi itu pun juga tidak ada yang khusus, ya, panti jompo Buddhis. Karena dulu ada umat yang mau berdana. Ya, sudah siapkan dana, sudah mencari-cari, tidak menemukan itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi syukurlah kalau sudah seperti gitu. Jadi anak masih memiliki bakti, ya mau memelihara orang tuanya walaupun dia juga susah. Walaupun hidupnya tidak mapan, tapi dia mengambil itu semua sebagai tanggung jawab, sebagai satu kewajiban. Kemudian kewajiban yang kedua, seorang anak harus melakukan kewajiban orang tuanya. Jadi kalau ada orang tua berutang, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dan tidak sanggup membayar, seorang anak harus mencicil, harus membayar itu semua. Karena dia harus melakukan kewajiban orang tua. Ya, banyak cerita di masyarakat. Orang tua tidak punya apa-apa. Nah, ada anak yang mau menikah. Ini orang tua tidak punya apa-apa. Ada saudara yang berhasil, ada yang cukup berduit. Dialah yang menikahkan anak adiknya atau saudaranya itu, membiayai. Ya, mungkin dari segi busananya, ya pesta apa adanya lah karena tidak punya uang, ya dibantu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Atau paling sederhana, waktu nikah, ya ada orang tua, wali ya, itu orang tuanya sakit tidak bisa datang, lumpuh. Kemudian kakak yang mewakili papanya hadir di sini, sudah berkali-kali acara seperti gitu. Itu namanya melakukan kewajiban orang tua. Jadi harus itu, harus. Ada kata harus, ya. Kemudian yang ketiga, seorang anak harus menjunjung kehormatan dan tradisi keluarga. Kalau di Bali di sini, ya tradisi seperti coki kami sudah sangat hafal itu. Ya, kalau di tempat lain saya jarang mendengar istilah coki, tapi karena di Bali ini banyak orang Hokkien, jadi istilah coki ini dengan cokontik, yaitu menjadi biasa. Kalau di tempat lain cokontik itu konte, pakai bahasa Mandarin. Mereka tidak menggunakan kontik. Jadi kalau saya ceramah biasanya di Makassar, ya tidak pakai istilah kontik, mereka nggak ngerti. Ya, jadi itu masalah bahasa saja, masalah bahasa. Tapi maksudnya bagus, sudah tepat seperti gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, coki ini penting. Itu tradisi, jangan dibuang. Ya, Anda bisa menghilangkan itu bakar-bakaran rumah segala macam. Tapi persembahan dalam bentuk sesajian itu jangan dihilangkan. Tidak ada yang jahat, tidak ada yang merugikan. Ya, kalau Anda punya keyakinan yang sangat kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, Anda tidak bakar rumah-rumahan, uangnya itu Anda pakai untuk yang lebih bermanfaat. Nah, Anda benar. Itu kalaupun tidak ada pertentangan. Karena sesepuh juga ada. Sesepuh bisa tidak senang tuh. Mana sembahyang begini nggak ada rumah-rumahannya. Karena mereka itu punya kepercayaan di situ. Ya, jadi kami kalau ceramah di Kargos itu tidak pernah menyinggung ini rumah-rumahan, sangat sensitif Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Karena itu menyangkut tentang orang yang tidak punya keyakinan sama seperti kita. Jadi kita harus tahu tempatnya di mana kita memberikan ceramah. Tapi kalau di wihara sini kan saya anggap Bapak Ibu dan Saudara sekalian sudah punya keyakinan, sudah punya pandangan bahwa memang yang bermanfaatlah yang kita lestarikan. Apa yang tidak bermanfaat, sebisa-bisanya kita kurangi atau jangan terlalu banyak biaya termakan di tempat seperti gitu atau di kegiatan seperti gitu. Jadi harus menjunjung kehormatan dan tradisi keluarga. Ya termasuk di sini cimbeng. Ya sekarang sudah banyak. Ya kemarin kami ada hadir di satu tempat di Bali di sini. Ya kita diminta untuk hadir karena keluarga di sana ada yang mau melakukan peringatan kematian. Jadi setelah ngomong-ngomong dengan keluarganya, dia mengatakan kami tidak melakukan segala macam Bante, kami berdana-makan kepada biku sangga saja. Ya, melakukan patidana. Nah, jadi mereka sudah menghilangkan tradisi sama sekali.
Kemudian ketika ada patidana di wihara itu mereka tidak hadir. Jadi dua-duanya tidak dilakukan sekarang. Nah, jadi tradisi itu penting untuk diwariskan yang bagus-bagus supaya tidak hilang. Karena tradisi seperti itu dari leluhur-leluhur kita itu sudah bertahan sekian tahun, mungkin sudah ribuan tahun barangkali ya. Itu sangat sayang kalau dihilangkan. Karena sebenarnya ada di antara para makhluk peta itu yang bisa mendapatkan, menikmati ya. Menikmati itu persembahan dalam bentuk sesajian itu. Paling cepat mereka dapatkan. Ya. Berbicara tentang makhluk halus ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, tentang tradisi ini, ya. Di satu tempat itu ada kebiasaan, ya. Orang main jelangkung. Ya, waktu itu masih ada nomor apa itu. Orang tanya SD, sebelumnya itu TSB apa saya lupa itu. Itu sudah lama. Ini sudah lama Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya. Jadi saya waktu itu masih SD. Ya, masih sekitar 10 tahunan. Jadi ini cerita ini 50 tahun yang lampau. Ya. Saya pernah tinggal dengan orang yang sering main jalangkung itu. Jadi satu rumah dengan dia Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Serumah. Ya, tiap malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya terbangun itu tengah malam itu mencekam sekali. Pokoknya ada serem begitu loh, mencekam begitu, bangun merasa tercekam seperti gitu. Nah, suatu ketika Bapak Ibu dan Saudara sekalian benar-benar terjadi. Ya, itu pintu kamar saya terbuka sendiri. Saya sampai ini tidak mimpi ini, 50 tahun sampai sekarang saya masih ingat, ini bukan mimpi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya lihat pintunya terbuka sendiri. Kemudian gelap di luaran karena lampu sudah dipadamkan. Ya. Kemudian ribut, suara orang lalu lalang begitu banyak sendal itu suara kaki begitu ribut. Kemudian ada suara ketukan yang begitu intens ya, begitu cepat, begitu lama, terus diketuk-ketuk itu pintu lemari. Bukan pintu kamar yang diketuk. Kalau pintu kamar diketuk mungkin saya sudah meloncat gitu. Jadi ini pintu lemari diketuk. Diketuk terus ini pintu lemari ini. Ya, setelah mengenal ajaran Sang Buddha, saya baru ngerti. Kenapa saya baru mengerti Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Ternyata dia minta makan. Lemari itu tempat menyimpan makanan. Jadi dari sini saya tidak pernah meragukan itu tentang sesajian. Ini karena punya pengalaman sendiri. Ya, benar-benar terjadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi mereka-mereka ini sebenarnya itu perlu bantuan, bukan ditakuti. Itu makhluk peta itu, karena kasihan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi orang-orang yang punya pengalaman mungkin ya, kalau melihat makhluk halus itu banyak orang bisa lihat. Ya. Tidak Buddhis pun juga ada yang bisa melihat. Ya, tidak harus Buddhis. Ya, dahulu ada patidana dilakukan di satu wihara. Ya. Kemudian kami masuk, ya, kami melihat ke altar. Biasanya sih kami lihat dulu ke altar leluhur. Ya, kami lihat di situ ada durian. Saya waktu lihat durian itu kan saya mau ketawa. Setahu saya orang Tionghoa itu paling tidak suka kasih duri-duri yang begitu buah-buahan. Itu buah durian itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, jadi setelah saya lihat begitu, ya, saya tanya yang punya acara, ya, kenapa kalian kasih durian? Dia mengatakan nenek saya suka makan durian. Nah, ternyata suami dari orang yang melakukan patidana ini, itu ada memanggil satu paranormal Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi paranormal ini karena tidak punya keyakinan sama seperti kita, dia duduk menjauh bersandar di dinding. Saya pernah lihat orang ini waktu masuk, kami menghadap ke umat, kok umat ini kok seperti bukan umat Buddha, kenapa dia tidak beranjali, tidak ikut juga nama Karapata segala macam. Ya, ternyata itu paranormal, orang Telkomsel. Nah, setelah acara Bapak Ibu dan Saudara sekalian ditanyain dah. Ya ditanyain, ya.
Ternyata orang yang paranormal itu mengatakan dia lihat ada seorang nenek yang mengambil itu durian. Itu yang panggil paranormal, semakin yakin dia. Semakin yakin dia dengan Patidana, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Walaupun sekarang dia sudah tidak di Bali, dia sering mengikuti Patidana, itu sering bertanya, ya apa ada kegiatan Patidana? Kami pernah diundang lagi ke Surabaya, ya untuk melakukan Patidana itu. Jadi kita ini kan kekurangan kita di sini kan kesaksian. Perlu orang-orang kesaksian seperti itu juga suatu ketika, ya sekali-sekali bolehlah, ya. Tapi sekarang kan kita tidak menggunakan itu karena memang orangnya seperti gitu, ya tidak mau dikenal. Ya saya kenal banyak Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada beberapa umat, salah satunya seorang ibu, ya kalau dia hadir di kargo, ya rumah duka, selalu ada orang yang meninggal itu di situ. Sudah terlahir sebagai makhluk halus. Orang lain mengatakan itu arwah atau roh. Arwah atau roh itulah sesungguhnya mereka sudah terlahir sebagai makhluk halus. Saya tidak pernah mendengar dia mengatakan blank Bante, makhluknya enggak ada. Selalu ada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, ada beberapa kemungkinan saja masih perlu dibantu, ya. Tidak atau belum bisa dibantu, ya. Yang ketiga sudah bersih. Ya sering mengatakan seperti gitu aja. Nah, ini 3 bolak-balik. Jadi Anda pergi ke kargo ke rumah duka di sana Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sebenarnya di situ makhluk halusnya ada di sana yang sudah terlahir itu. Jadi rata-rata orang yang meninggal bisa dikatakan itu mereka terlahir sebagai makhluk halus. Ya mereka terlahir sebagai makhluk halus. Itu sesuai juga dengan ajaran Sang Buddha. Ya, syair Dhammapada, Kicco manusa patilabho. Sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Jadi kemana mereka semua? Lahirnya sebagai makhluk halus. Ya, apalagi ke alam dewa juga sedikit, tidak banyak yang terlahir di situ. Jadi rata-rata mereka itu terlahir sebagai makhluk halus yang masih kepingin untuk mendapatkan Patidana ini. Kalau mereka sudah agak lebih bagus, mereka senang karena dikenang, ya karena mereka tidak dilupakan. Jadi melakukan yang seperti ini. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, penting sekali untuk mewariskan ini. Anda yang hadir-hadir ini kan adalah orang-orang yang punya keyakinan, punya pandangan benar, sehingga Anda hadir pada hari ini ikut Patidana. Ya semoga Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa menjadi penjaga kelestarian kegiatan ini, terutama juga yang tradisi, karena itu adalah kewajiban. Kewajiban anak yang nomor 4, ya, seorang anak harus membuat dirinya patut menerima warisan. Jadi kalau seorang anak belum patut menerima warisan, ya orang tua bisa tahan. Soalnya kalau kasih dia habis. Saya sudah berkali-kali bertemu dengan umat yang konsultasi. Bante anak saya itu dikasih berapapun juga habis. Ya, sudah miliaran itu dia habiskan uangnya itu. Warisan loh ya, warisan. Apakah saya salah Bante kalau saya belum memberikan dia warisan karena dia sudah menikah? Ya seorang orang tua bisa menjaga itu. Wah ini anak belum bisa mendapat warisan, dia tidak bisa menjaganya. Apapun yang dikasih, habis Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Apalagi dipakai judi ayam itu, apa di Bali ini. Itu habis uangnya itu. Ya. Nah, kemudian kewajiban anak yang kelima, seorang anak harus melakukan kebajikan untuk orang tuanya. Ya. Yang dimasukkan di sini tentu Patidana, pelimpahan jasa. Tapi ada 2 macam. Ya, secara tradisi maupun secara Buddhis. Kalau secara tradisi Bapak Ibu dan Saudara sekalian tentu saja itu biasa dilakukan oleh Bapak Ibu dan Saudara sekalian di rumah, punya kebiasaan. Setiap kali ada sembayangan gitu, ya. Jadi memberikan sesajian kepada mereka pada hari-hari tertentu. Ya. Diawali dengan pasang hio. Ya, jadi seperti di luaran tadi, ya dari kemarin kami datang, di luaran sana ada sudah hiolonya itu.
itu dupa ditancap di situ untuk mengundang mereka. Jangan sembarang tancap hiyo, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya pernah berkunjung ke rumah umat, di pot bunganya tancap dupa. Ya, ini orang paranormal, abnormal dia. Ya, kenapa demikian? Karena dupa itu mercusuar bagi mereka makhluk halus. Ya, jadi di mana Anda pasang dupa, datang makhluknya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, datang dia itu. Karena itu mercusuar, dupa itu mercusuar. Saya pernah tanya kepada orang yang punya pengetahuan, ya, dia mengatakan Bante, bakar dupa itu pada saat-saat tertentu, itu seperti mercusuar bagi makhluk-makhluk itu. Jadi pasang dupa di tempat yang cengli-cengli lah, itu, yang pantas-pantas saja lah Anda bakar dupa. Ya, tapi jangan di kamar, nanti depan pintu, di dekat toilet. Ada juga yang kasih di dekat kolam. Ya, jangan sembarangan tancap dupa. Anda mengundang nanti banyak yang datang. Dan Anda kewalahan nanti kalau Anda tidak bisa membantu mereka. Karena sesungguhnya yang datang itu kan makhluk-makhluk yang butuh bantuan saja. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, 5 kewajiban ini penting untuk dihafal. Penting sekali Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Supaya Anda menjadi anak yang tidak tidak becus. Ya, tidak mengenang mereka dengan baik. Tidak melakukan kewajiban dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, patidana ini sangat penting. Ya, sangat penting. Kenapa sangat penting Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Karena Sang Buddha sendiri ya membabarkan Tirokuda Sutta itu 7 hari berturut-turut. Manggala Sutta yang begitu penting, yang begitu terkenal, saya tidak pernah membaca di kitab suci itu Manggala Sutta itu dibabarkan 7 hari berturut-turut. Saya belum dapat dia punya sumbernya, tapi Tirokuda Sutta ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu dibabarkan oleh Sang Buddha 7 hari berturut-turut. Itu kan penting Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Topiknya sama. Ya, itu ada dalam buku, kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian mau membacanya, ada dalam buku Riwayat Agung Para Buddha. Ya, tulisan dari Mingung Sayadaw, seorang Tipitaka. Ya, beliau mengatakan seperti itu dalam buku itu. Tirokuda Sutta ini dibabarkan, yang seperti tadi Anda baca itu, Tirokude Sutitanti, itu dibabarkan oleh Sang Buddha 7 hari berturut-turut. Dengan topik yang sama. Kalau tidak penting, kenapa Sang Buddha sampai 7 hari berturut-turut? Nah, setiap kali Sang Buddha membabarkan itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, itu banyak makhluk yang mencapai kebebasan. Ya. Jadi banyak makhluk, 84.000 ya, mencapai kebebasan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tirokuda Sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha ya, sehari setelah menerima persembahan wihara, Weluwana Arama dari Raja Bimbisara. Jadi Raja Bimbisara ini setelah melakukan kebajikan yang besar, dia tidak melimpahkan jasanya kepada sanak keluarganya yang terlahir sebagai peta. Dia tidak melakukan itu. Nah, kemudian tengah malam, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Raja Bimbisara ini ketakutan. Dia mendengar jeritan-jeritan histeris. Ya, menjerit-jerit. Kenapa? Karena makhluk peta ini yang sanak saudara Raja Bimbisara 92 kalpa yang lampau tidak mendapatkan pelimpahan jasa dari Raja Bimbisara. Mereka sangat kecewa, kemudian teriak-teriak seperti gitu. Ya. Kemudian Raja Bimbisara ini yang ketakutan, pagi-pagi sekali datang menghadap kepada Sang Buddha, menceritakan dia punya pengalaman, apa dia punya masalahnya, bahwa dia mendengar suara-suara di istana, suara yang begitu sangat memilukan, sangat menakutkan seperti gitu. Kemudian Sang Buddha memberitahu raja supaya jangan takut, karena raja tidak akan berada dalam bahaya. Tidak ada bahaya yang akan menimpa baginda raja. Kemudian Sang Buddha memberitahu bahwa itu adalah sanak saudaranya yang telah terlahir sebagai makhluk peta 92 kalpa yang lampau. Kemudian Raja Bimbisara mengatakan, bisakah saya melakukan kebajikan sekarang, Sambagawa, untuk
pelimpahan jasa. Sang Buddha mengiyakan. Nah, ketika itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Sang Buddha dengan kekuatan batinnya membuat semua orang yang hadir itu bisa melihat makhluk peta itu. Karena Sang Buddha punya kemampuan, ya, punya kekuatan batin. Dia memperlihatkan makhluk halus itu kepada semua yang hadir. Jadi di sini bisa ditarik satu kesimpulan, Raja Bimbisara tidak bisa melihat makhluk halus, tapi dia mendengar sendiri. Ya, dia mendengar suara-suara teriakan para makhluk peta itu yang kecewa itu. Jadi banyak orang melihat makhluk halus itu, begitu menderita, timbul sangwega, perasaan religius dari mereka yang hadir untuk menghentikan kejahatan, melakukan banyak kebajikan. Ada di antara mereka itu kemudian bisa menerima ajaran Sang Buddha seperti 4 kebenaran mulia. Kemudian mereka mencapai kebebasan. Itu ada di dalam kitab suci. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Patidana ini penting sekali. Ya, Sang Buddha sendiri memaparkan ini 7 hari berturut-turut, ya tentunya untuk memberikan penjelasan kepada umat, kepada orang-orang yang hadir. Ya, termasuk seperti mantan ibu Bante Sariputta, 5 kelahiran lampau. Ya, diceritakan semuanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tadi di depan saya lupa menceritakan kenapa sampai mama dari ibu Bante Sariputta 5 kelahiran lampau itu terlahir sebagai peta. Ya, sebenarnya kesalahan ini melalui ucapan. Ya, melalui ucapan. Ketika ada pelancong datang, minta makan, minta minum, ya, ibu Bante Sariputta ini, 5 kelahiran lampau itu, ketika dimintai makanan, dia melalui ucapan yang terlalu kasar, ya, menghujat, memaki, ya, mengutuk. Dia mengatakan, makanlah kotoranmu, minumlah kencingmu, itu. Dia mengatakan, minumlah darahmu, makanlah otak ibumu. Jadi dia punya kata-kata itu sangat tidak pantas. Jadi dia mengucapkan kata-kata yang keterlaluan. Ketika dia meninggal, dia terlahir sebagai peti yang makanannya yang seperti gitu. Ya, jadi yang dia makan itu seperti gitu, dikuasai oleh rasa lapar, nafsu, ya makan dan minum. Jadi mereka tidak terpuaskan dengan makanan dan minuman. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, banyak penyebab kenapa seseorang itu terlahir sebagai peta atau sebagai peti. Ya, ada yang karena ucapannya, ada yang karena kikir, ada yang karena tidak jujur, ya menipu, ya seperti ada peta yang dulunya seorang istri, ya berjualan mempermainkan timbangan. Jadi ini yang terlahir sebagai peti ini dulu-dulunya adalah sebagai pedagang. Ya, jual apa pakai timbangan, selalu dimainkan timbangannya. Ya, jadi tidak jujur, dia menipu. Dan seperti Anda ketahui, kalau berdagang itu kan tidak 1 tahun, orang bisa puluhan tahun. Di sini ada pedagang beras, berhati-hatilah dengan timbangan. Ya, saya dulu waktu kecil sering melihat orang kalau jual beras itu 1 karung begitu, itu ditusuk pakai pipa apa itu, keluar dia punya beras, diambil sedikit-sedikit, diambil sedikit-sedikit gitu. Dikorupsi sedikit-sedikit Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Itu kalau puluhan tahun Anda berbisnis seperti gitu, berapa banyak Anda mengambil miliknya orang lain. Ya, termasuk di sini gula dan lain sebagainya. Jadi banyak sebenarnya, lebih banyak nanti orang yang meninggal ini tidak terlahir di tempat yang bagus. Itu Sang Buddha sendiri yang menjelaskan seperti itu. Hanya sedikit yang terlahir di alam yang bagus. Makin banyak di alam bawah itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, semoga dengan mengikuti patidana yang dilakukan setiap tahun hanya 2 kali, ya. Di Wihara Sakyamuni ini patidana massal hanya 2 kali, ya. Saya ulangi lagi, hanya 2 kali. Kesempatan diberikan kepada umat begitu bagus, sudah dibuka pendaftaran, Anda datang ya dengan penuh keyakinan untuk mengikuti patidana umum ini dengan keyakinan.
Anda mantap melakukannya, tidak ragu-ragu, ya berusaha untuk mengambil kesempatan yang sangat baik ini untuk ikut melakukan pelimpahan jasa kepada sanak keluarga yang telah tiada. Kami para Bante tentu akan sangat mendukung, ya karena kami bulan 8 ini juga termasuk bulan sibuk, diundang ke sana kemari. Itu nanti ada lagi di Karangasem, Buddha Singaraja, ya kemarin ada di Buleleng di situ, di Sangker, ya itu semuanya pada melakukan patidana di bulan Agustus September ini. Ya kami ucapkan selamat kepada kalian, semoga kalian bisa menjaga hal-hal yang baik, tradisi yang baik, tidak melupakan leluhur karena mereka adalah makhluk yang sangat-sangat penting atau memerlukan pelimpahan jasa. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.